Semua klaim mereka yang katanya ketemu malaikat, dapat mimpi ketemu Tuhan, melihat surga, atau menerima wahyu pribadi, kalau nggak ada saksinya, maka sikap yang benar adalah waspada. Alkitab jelas bilang, ujilah setiap roh, 1 Yohanes 4 ayat 1. Karena penyesatan yang paling berbahaya bukan dari orang ateis, tapi dari mereka yang pakai nama Tuhan dan bumbu supranatural untuk bikin kesannya keren. Dan lucunya, banyak orang Kristen langsung telan mentah-mentah. Asal ada embel-embel, ini kata Tuhan, langsung disikat tanpa diuji lagi dengan kebenaran firman. Buktinya apa? Lihat heboh soal penetapan tanggal rapture 23-24 September. Adalah Pastor Joshua Mlakela yang mengatakan itu. Si pendeta Afrika Selatan ini ngaku dapat kunjungan pribadi Yesus. Hasilnya kosong, gagal total. Tapi ribuan orang sudah keburu percaya dan ikut-ikutan panik. Padahal Yesus sendiri sudah bilang tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Matius 24 ayat 36. Jadi kalau ada manusia nekat pasang tanggal, itu tandanya dia sok lebih tahu dari Yesus. Dan ini yang saya sebut kecanduan supranatural. Sama kayak pecandu narkoba, iman orang-orang ini nggak bisa hidup tanpa dosis baru. Selalu cari khotbah atau kesaksian yang bombastis tentang mimpi ketemu Tuhan, nubuatan, cerita dikunjungi malaikat, dan lain sebagainya. Bukan berarti ini semua nggak dapat terjadi ya. Saya yakin sampai sekarang Tuhan masih dapat bekerja secara supranatural, termasuk menyatakan dirinya baik secara langsung maupun melalui mimpi kepada orang-orang tertentu sesuai dengan maksud dan tujuan ilahi. Tapi saya yakin juga banyak kesaksian yang seliweran di sosmed, nggak semuanya asli, sebagian banyak yang palsu. Alkitab mengajarkan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Petrus yang pernah lihat Yesus dimuliakan di gunung malah bilang gini, pengalaman spektakuler itu bukan pegangan utama, yang paling teguh adalah firman nubuat yang tertulis. 2 Petrus 1 ayat 19. Artinya bahkan pengalaman rohani paling dahsyat pun harus tunduk diuji oleh firman. Makanya saya bilang jangan cari-cari pendeta atau hamba Tuhan atau siapapun yang jualan mimpi dan nubuatan entah dari mana. Kalau kamu lebih suka mengejar ramalan rohani ketimbang firman Tuhan, itu artinya kamu sudah jadi pecandu supranatural. Bukan haus kebenaran, tapi lapar sensasi. Paulus tegas bilang begini, hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. 2 Korintus 5 ayat 7. Jadi berhentilah kejar yang spektakuler. Kembali ke dasar iman, yakni firman yang kekal. Kalaupun ada pernyataan supranatural, ujilah dengan firman Tuhan. Amin.